Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Ayunita dan Ibu Husna selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi kelanjutan 2. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek mini modul kami di chapter 22 tentang accounting for not for profit organization yang berfokus pada akuntansi kesejahteraan dan sosial serta organisasi nirlaba lainnya. Kelompok kami beranggotakan Jana Trumuna dengan NIM akhir 082, Emilia dengan NIM akhir 116, dan Atira Syakira dengan NIM akhir 136. Untuk materi pertama saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Tira. Untuk modul ini dibagi menjadi 3 bab. Bab pertama membahas ringkasan materi, bab kedua membahas soal, dan yang bab tiga membahas kunci jawaban. Untuk bab pertama, ringkasan materi, membahas mengenai sifat organisasi nirlaba. Sifat organisasi nirlaba memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, menerima kontribusi sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pengembalian yang sepadan atau yang proporsional. Yang kedua, beroperasi dengan tujuan selain mencari atau uh, selain menyediakan barang atau jasa demi memperoleh laba. Yang ketiga, tidak ada kepentingan kepemilikan dalam operasional seperti perusahaan bisnis. Jenis entitas nirlaba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk organisasi nirlaba pemerintah dan yang kedua organisasi nirlaba non pemerintah. Organisasi nirlaba pemerintah menggunakan standar GASB, sedangkan non-pemerintah menggunakan standar FASB. Untuk karakteristik dari nirlaba pemerintah itu pertama, struktur pejabatnya dipilih melalui voting ataupun dipilih langsung melalui pemerintah. Yang kedua, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membubarkan entitas. Yang ketiga, aset dari entitas dapat dikembalikan ke pemerintah. Yang keempat, organisasi nirlaba mempunyai untuk melaksanakan dan memungut pajak. Untuk organisasi nirlaba dan pemerintah, ini seperti organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial, organisasi nirlaba lainnya, organisasi perawatan kesehatan, dan universitas. Lalu untuk prinsip akuntansi nirlaba ini, yang pertama dari sisi laporan keuangannya. Organisasi nirlaba di laporan keuangannya mengklasifikasikan aktiva bersih, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian ke dalam 3 kelas. Kelas-kelasnya ini terdiri dari aktiva bersih secara permanen, aktiva bersih temporer, aktiva bersih tidak dibatasi, dan ini tergantung pada persyaratan donatur. Lalu kelas aktiva bersih ini digunakan untuk melaporkan pendapatan, keuntungan, dan kerugian, sementara beban hanya dilaporkan pada aktiva bersih tidak dibatasi. Adapun laporan keuangan di organisasi nirlaba ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip yang kedua yaitu tentang kontribusi yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah janji bersyarat untuk memberi yang bergantung pada terjadinya suatu peristiwa tertentu yang membuat pemberi janji atau pendonor akan mengkontribusikan asetnya. Yang kedua, janji tidak bersyarat untuk memberi, hanya bergantung pada permintaan oleh pihak penerima janji atas kinerjanya. Apabila suatu kondisi tidak memungkinkan untuk dipenuhi, maka janji untuk memberi akan bersifat tidak bersyarat. Organisasi mengakui janji tidak bersyarat untuk memberi sebagai piutang dan pendapatan kontribusi yang dibatasi secara temporer. Kontribusi diakui pada nilai wajar dan dikelompokkan menjadi 3 di dalam laporan aktivitas, yaitu aset yang tidak dibatasi, dibatasi temporer, dan dibatasi permanen. Pihak donor dapat memberikan syarat berupa pembatasan terkait penggunaan uang yang diberikan dan juga menetapkan kondisi di mana uang dari pendonor akan dikembalikan atau pendonor dibebaskan dari janji apabila kondisinya tidak terpenuhi. Jika persyaratan pendonor tidak jelas, maka organisasi akan mengasumsikan janji tersebut bersyarat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, selain ada transfer yang merupakan kontribusi, ada juga transfer yang merupakan bukan kontribusi. Yang pertama itu ada transaksi pertukaran. Dia transfer di mana kedua pihak melakukan pertukaran dengan nilai barang yang sama. Di sini karakteristiknya adalah bagian biaya yang merupakan kontribusi akan diakui sebagai pendapatan saat diterima, sedangkan transaksi pertukaran akan diakui sebagai pendapatan saat diperoleh. Kemudian ada transaksi agensi. Transaksi agensi merupakan transfer aset yang dilakukan organisasi nirlaba sebagai perantara kepada pihak ketiga tanpa banyak keputusan atas penggunaannya.
Penerimaan aktiva dalam transaksi agensi akan meningkatkan aktiva dan kewajiban, dan pengeluarannya juga akan menurunkan aktiva dan kewajiban, sehingga tidak ada pencatatan kontribusinya. Kemudian yang ketiga ada hadiah dalam bentuk barang. Hadiah dalam bentuk barang termasuk kontribusi jika organisasi memiliki keputusan atas penggunaannya dan dapat dikatakan transfer yang bukan kontribusi ketika terjadi kondisi sebaliknya. Organisasi mengukur hadiah dalam bentuk barang pada nilai wajar. Jika nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara layak, maka tidak boleh mencatat hadiah tersebut dalam bentuk kontribusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah salah satu contoh organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial atau VHWO, yang salah satunya itu adalah NHN. Misalkan, dalam upaya penggalangan dana, NHN melakukan kampanye dengan cara membagikan stiker kepada anggota komunitasnya supaya menarik pendonor untuk memberikan kontribusi. Biaya stiker sebesar 145. Yang pertama, dana yang terkumpul berupa kontribusi dalam bentuk kas. Berkumpul unrestricted contribution sebesar 4.000 dan janji tidak bersyarat untuk memberi sebesar 6.000 yang diakui sebagai piutang. Nah, dari 6.000 ini masing-masing diestimasikan tidak tertagih sebesar 10%. Next. Sehingga jurnal yang kita catat adalah expense, supporting service fundraising 145 dan cash 145 itu sebagai pencatatan biaya stiker. Kemudian ada cash pada unrestricted support contribution sebesar 4.000 itu dari unrestricted contribution yang diterima tadi. Kemudian ada yang janji tidak bersyarat diakui sebagai piutang, yaitu contribution receivable pada allowance for uncollectible contribution, unrestricted support contribution, temporarily restricted support contribution sebesar 3.600 dan 1.800. Kemudian estimasi piutangnya sebesar 600. Next. Kemudian diasumsikan bahwa NHN menerima piutang kontribusi sebesar 3.600, maka sisa 400-nya tadi harus dihapus dari uncollectible, sehingga jurnalnya adalah cash allowance for uncollectible pada contribution receivable. Selanjutnya, NHN menerima piutang sisanya sebesar 2.000 yang jatuh tempo pada 2006. Jurnalnya cash pada contribution receivable sebesar 2.000, kemudian yang tadi estimasi piutangnya harus dihapus sehingga jurnalnya adalah kita balikkan lagi, allowance-nya jadi di sebelah debit dan unrestricted support-nya di sebelah kredit. Next. Kemudian yang kedua, apabila dana yang terkumpul bersifat restricted by purpose. Misalkan pendonor memberikan dana sebesar $1.000 yang digunakan untuk proyek taman bermain. Kemudian NHN memakai dana tersebut untuk membeli perlengkapan taman bermain sebesar 900 sehingga harus direklasifikasi menjadi unrestricted. Yang pertama jurnalnya adalah penerimaan dana, yaitu cash pada temporarily restricted support sebesar $1.000. Kemudian ada expense pada cash sebesar 900 karena dana yang digunakan adalah $900. Kemudian dana tersebut harus dirilis sehingga jurnalnya adalah temporary restricted net asset pada unrestricted sebesar 900. Next. Kemudian apabila dana yang terkumpul berupa aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan mobil kepada NHN, nilai wajar dari mobil tersebut adalah $1.500 dan memiliki umur manfaat 3 tahun. Mobil ini akan digunakan untuk program community service. NHN mencatat mobil tersebut ke dalam jenis restrict temporary, sedangkan biaya penyusutannya dicatat sebagai biaya program. Sehingga jurnalnya adalah equipment pada temporary restrict sebesar 1.500, expense pada accumulate depreciation sebesar 500. Ini hasilnya dari 1.500 dibagi 3 tahun. Kemudian yang jurnal ketiga adalah kita merilis yang restrict tadi, yaitu temporary restrict pada unrestrict net asset sebesar $500. Next.
Kemudian di sini ada contoh ketika NHN mengadakan acara pengumpulan dana dan menampilkan tarian serta makan malam. Penjualan tiket untuk makan malam tersebut adalah $950 dan biaya untuk acara tersebut sebesar $650. Hasil dari penjualan tiket sekaligus dipakai untuk membayar biaya acara. Apabila acara ini adalah acara yang diadakan hanya sesekali, maka NHN dapat melaporkan selisih antara pendapatan dan biaya sebagai keuntungan. Jurnalnya adalah cash pada unrestricted gains special event sebesar 950, kemudian unrestricted pada cash sebesar $650. Selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya ada dana yang terkumpul berasal dari hadiah dalam bentuk barang. Nah, jadi NHN menerima donasi berupa rumah atau perabotan bekas. Di sini eh, nilai wajar item yang didonasikan itu nggak bisa ditentukan. Namun biaya penyimpanan dan pemindahan item ke lokasi penjualan barang bekas itu sebesar $550. Nah, di situ akan dicatat sebagai COGS pada cash. Kemudian ada hasil penjualan dari barang bekas tersebut sebesar $6.559. Itu akan dicatat sebagai unrestricted revenue sales. Kemudian ini adalah transaksi yang tidak dapat dicatat sebagai kontribusi karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya di sini ada contoh transaksi yang dapat dicatat sebagai kontribusi karena nilai wajarnya diketahui, di mana Office Mate Company mendonasikan perlengkapan kantor dengan nilai wajar sebesar $390 kepada NHN. Maka akan dicatat sebagai Materials and Supply Inventory $390 pada Unrestricted Support Contribution $390. Kemudian selanjutnya ada dana yang terkumpul berasal dari iuran keanggotaan. Di sini NHN menawarkan keanggotaan reguler senilai $10 dan perpanjangan anggota sebesar $50, di mana NHN menerima 500 keanggotaan reguler dengan total nilai dengan total dana sebesar $5.000. Itu akan dicatat sebagai unrestricted dan 130 perpanjangan keanggotaan sebesar $6.500. Ini ada salah penulisan, seharusnya unrestricted revenue-nya itu 6.500 dan juga unrestricted support contribution-nya itu $5.000 karena untuk penerimaan anggota itu akan dicatat sebagai contribution dan perpanjangan anggota itu akan dicatat sebagai revenue dari NHN sendiri. Kemudian selanjutnya ada dana yang terkumpul berasal dari sekuritas dan laba investasi. Di sini NHN menerima sekuritas dengan nilai wajar $5.000. Persyaratan bahwa organisasi harus membiayai proyek pembangunan taman secara permanen. Laba yang dihasilkan atas sekuritas tersebut dibatasi penggunaannya untuk proyek pengembangan taman saja. Jadi labanya untuk taman saja. Dan NHM mendapatkan dividen sebesar 475, maka akan dicatat sekuritas pada permanently registered support contribution sebesar $5.000 dan cash pada temporarily restrict revenue sebesar $475. Kemudian selanjutnya ada pencatatan perlengkapan. Di sini ada perlengkapan di tangan sebesar 1.600 pada tanggal 1 Januari. Kemudian NHN juga membeli lagi 1.500 selama tahun tersebut dan menerima donasi perlengkapan dengan nilai wajar $2.050 selain 390 yang diterima. Pada akhir tahun yang ada di tangan itu sebesar 750 dan akan dialokasikan ke program rekreasi sebesar 2.000 dan program jasa komunitas sebesar 1.400. Lalu ke beban penggelapan dana sebesar $600 dan administrasi umum sebesar $790. Maka di sini akan dicatat
material and supplies inventory totalnya adalah 3.550, di mana yang diketahui nilai wajarnya akan dicatat sebagai kontribusi sebesar 2.050 dan sisanya akan dicatat sebagai cash karena tidak diketahui nilai wajarnya, berarti 1.500. Kemudian akan ada pencatatan beban kepada beban supporting service, manajemen and general, program service, recreation program, program service, community service, expense, supporting service, fundraising kepada materials and supply inventory. Di sini ada angkanya. Kemudian selanjutnya ada pencatatan jasa yang didonasikan dan pembayaran gaji. Nah, di sini ada kondisi di mana ada kantor akuntan yang mendonasikan jasanya untuk pembukuan NHN. Audit tersebut akan dikenakan biaya sebesar 1.200, maka di sini akan dicatat sebagai beban supporting service, manajemen general. Akan dicatat pada unrestricted support donate service sebesar $1.200. Kemudian NHN juga membayar gaji yang dialokasikan ke jasa program administrasi dengan rincian $6.000 pada program service recreation program, $4.000 kepada program service community service. Kemudian ke supporting service manajemen general, kemudian beban supporting service fundraising $500. Jadi totalnya ada $12.000. Kemudian selanjutnya pencatatan dari penyusutan. Jadi NHN memiliki alat transportasi untuk melayani wilayah taman dengan total penyusutannya sebesar $8.000 dengan pemecahan expense program service recreation sebesar $3.000, expense program service community service $4.000, expense supporting service management general $1.000. Dan total accumulated depresiasinya $8.000. Selanjutnya ada pencatatan dari jurnal pembelian aset tetap, di mana di sini NHM membeli peralatan yang berharga pokok $4.000. Peralatan tersebut dibayari sebesar $3.000 dari kontribusi dengan pembatasan yang ditetapkan oleh pihak pendonor. Untuk pembelian peralatan 1.000 dari sumber umum. Jadi akan dicatat total peralatan $4.000 pada cash, kemudian temporary restrict net asset reclassification out itu 3.000, kemudian pada unrestricted net asset reclassification in itu 3.000. Kemudian ada jurnal penutupnya. Di sini ada jurnal penutup yang akan menutup akun-akun expense dan unrestricted support revenue dan gains dan juga net asset reclassification in, juga menutup akun cost of goods sold. Nanti akan ditutup ke unrestricted net asset. Kemudian selanjutnya ada jurnal penutup untuk menutup akun-akun temporary restrict support, temporary restrict revenue. Boleh di next. Untuk menentukan total temporary restrict net assetnya. Kemudian ini ada akun untuk menutup permanently restrict support contribution. Kemudian selanjutnya ada financial reporting. Untuk selanjutnya ada financial reporting. Yang pertama ada statement of financial position dari NHN Desember 31 Desember 2015 dan 2016. Di sini ada total asetnya. Ada total asetnya sebesar total asetnya belum masuk di sini. Ada total asetnya sebesar $70.325 untuk di tahun 2016 dan di tahun 2015 $59.000. Kemudian ada total liabilities
Di sini ada $6.900 untuk di 2 tahun yang sama. Ini tidak berubah karena tidak ada transaksi untuk hutang. Kemudian ada total dari net asetnya itu $63.425 untuk tahun 2016 dan 52.100 untuk tahun 2015, di mana ini didapatkan dari jurnal penutup yang tadi sudah dilakukan. Jadi totalnya itu 70.320, total liabilitas dan net asetnya itu $70.325 untuk tahun 2016 dan $59.000 untuk tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah organisasi nirlaba lainnya. Organisasi nirlaba lainnya, ini contohnya adalah seperti asosiasi pemakaman, organisasi sipil, perpustakaan, museum, dan organisasi sosial, politik, dan juga organisasi keagamaan. Yang membedakan antara organisasi nirlaba lainnya dengan organisasi nirlaba pada umumnya yaitu pada pelaporan beban fungsional yang tidak diwajibkan dibuat dan hanya bersifat opsional. Berikut merupakan contoh dari laporan arus kas metode tidak langsung. Di sini arus kas dari aktivitas operasi terdapat perubahan aktiva bersih 11.250.000, penyusutan 8.500.000, kenaikan piutang 1.800.000, penurunan persediaan 850.000, dan kontribusi sekuritas non-kas 5 juta. Diketahui kas dari aktivitas operasi 2.550.000. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, kas yang dibayar untuk memperoleh peralatan 5.500.000, diketahui kas dari aktivitas investasi berjumlah 5.500.000. Lalu untuk sebenarnya 0, jadi diketahui dari berdasarkan pernyataan ini, kenaikan kas dari setara kas 8.375.000. Kas dan setara kas awal tahunnya 14 juta, dan diketahui kas dan setara kas akhir tahun berjumlah 22.375. 22.375.000. Boleh, selanjutnya. Selanjutnya adalah latihan soal, yaitu pilihan ganda beserta jawabannya serta studi case. Selanjutnya untuk multiple choice terdiri dari 10 soal. Yang pertama, di bawah ini merupakan organisasi termasuk kategori organisasi nirlaba lainnya adalah jawabannya yang D, rumah sakit. Yang kedua, laporan yang bersifat opsional bagi organisasi nirlaba lainnya adalah jawabannya laporan beban fungsional. Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik organisasi nirlaba adalah jawabannya yang B, bertujuan mencari keuntungan finansial dengan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa. Nomor 4, apa fungsi dari klasifikasi aktiva bersih dalam laporan keuangan organisasi nirlaba? Jawabannya adalah yang B, melaporkan pendapatan dan beban. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nomor 5, berikut ini merupakan jenis kategori net asset yang diakui oleh NFP Organization, kecuali jawabannya adalah D, equity. Kemudian nomor 6, di dalam NFP Organization, beban diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jawabannya A, functional and natural classification. Next. Nomor 7, aktivitas yang menjadi bagian dari supporting service adalah sebagai berikut, kecuali B, distribute goods and service. Untuk selanjutnya ada nomor 8, pada transaksi agensi, penerimaan aktiva akan mempengaruhi jawabannya. Yang C, peningkatan pada aktiva dan kewajiban. Nomor 9, jasa audit yang diterima sebagai donasi dari salah satu kantor akuntan akan dialokasikan ke jawabannya yang B, expense, supporting service, management, and general. Untuk selanjutnya, nomor terakhir dari multiple choice, yaitu pemberian diskon pada pihak ketiga dalam akuntansi rumah sakit akan dicatat sebagai yang A, contractual adjustment. Baik, selanjutnya soal esai. Yang pertama, apa saja laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan ISAK 35? Jawabannya, terdapat 5 laporan: laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan. Adapun laporan tambahan berupa laporan beban fungsional yang bersifat beban yang bersifat fungsional. Selanjutnya nomor 2, apa syarat untuk mengeluarkan atau merilis donor with restrict menjadi donor without restrict? Jawabannya ketika tujuan atau waktu dari restriction tersebut telah expired atau telah memenuhi kondisi sesuai yang diinginkan oleh pendonor. Untuk nomor 3, jelaskan dua kondisi yang dapat menjadi pencatatan hadiah dalam bentuk barang. Terdapat dua kondisi pencatatan. Yang pertama, hadiah dalam bentuk barang tersebut tidak dapat ditentukan nilai wajarnya, maka akan dicatat sebagai kontribusi. Namun, kondisi kedua, hadiah tersebut memiliki nilai wajar, maka akan dicatat sebagai kontribusi pada saat penerimaan. Selanjutnya, soal studi case, ABC adalah organisasi nirlaba VHWO yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Organisasi ini bertujuan untuk program penghijauan dan pelestarian ekosistem. Pada tahun 2021, ABC mencatat beberapa transaksi berikut. Yang pertama, menerima donasi tunai sebesar 50 juta rupiah dari donatur. Transaksi kedua, menerima donasi yang hanya dapat digunakan untuk pembentukan sistem irigasi sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga, menggunakan donasi tersebut untuk pembentukan irigasi dengan biaya sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat, menerima donasi berupa mobil yang digunakan khusus untuk aktivitas operasional dengan nilai wajar senilai 150 juta rupiah dan masa manfaat 3 tahun. Yang kelima, membeli perlengkapan alat-alat, pupuk, dan lain-lain sebesar 30 juta rupiah dengan donasi tunai. Yang keenam, mengadakan acara penggalangan dana yang menghasilkan pendapatan sebesar 40 juta rupiah dengan biaya penyelenggaraan acara sebesar 15 juta rupiah. Yang ketujuh, mendapat donasi berupa tanah senilai 150 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk perkebunan dan berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 45 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, buatlah jurnal dan laporan keuangan terkait aktivitas organisasi ABC. Ini adalah jurnal terkait aktivitas organisasi ABC. Yang nomor 1, jurnalnya adalah cash pada unrestricted support sebesar 50 juta. Yang kedua, cash pada temporary restricted support contribution sebesar 20 juta. Yang ketiga, expense pada cash sebesar 15 juta. Kemudian temporary restricted net asset pada cash 15 juta. Nomor 4, equipment pada temporary restricted support sebesar 150 juta. Yang kelima, materials and supplies inventory pada cash sebesar 30 juta. Nomor 6, cash pada unrestricted gains special event sebesar 40 juta. Kemudian ada unrestricted gains pada cash 15 juta. Kemudian yang terakhir, jurnalnya adalah land pada permanent restrict contribution sebesar 150 juta dan cash pada temporary restrict revenue sebesar 45 juta. Untuk selanjutnya ada laporan keuangan terkait aktivitas organisasi ABC. Jadi untuk membuat financial reporting, kita membuat jurnal penutup terlebih dahulu. Di sini ada jurnal penutup untuk menutup akun-akun unrestricted support, unrestricted gain, dan juga expense. Kita akan menutupnya ke unrestricted net asset. Kemudian kita menutup akun temporary restrict support, temporary restrict revenue, temporary restrict net asset, classification out pada temporary restrict net asset. Kemudian kita menutup akun permanen restrict support contribution ke akun permanen restrict support. Kemudian financial reportnya boleh di next. Boleh di next. Ini adalah laporan keuangan dari aktivitas organisasi ABC. Di sini kita tahu dapat dilihat total aset dari ABC yaitu pada
Total aset pada 31 Desember 2021 pada organisasi ABC yaitu sebesar 450 juta dan untuk total liabilitasnya itu nggak ada karena di sini tidak ada transaksi untuk liabilitas. Kemudian total dari net asetnya itu sebesar 450 juta dan total balance-nya itu sebesar 450 juta. Saya kembalikan lagi ke moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.